Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Fauji dari kelas PAI 6B yang akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Statistik 2, yaitu di poin dari Spearman Rank. Kita langsung masuk ke pengertian apa itu Spearman Rank. Spearman Rank, uji kolerasi Spearman disebut sebagai uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dari arah hubungan atau korelasi antara dua variabel. Berbeda dengan korelasi Pearson yang mengukur hubungan linear pada data interval atau rasio. Spearman atau Spearman Rank mengukur hubungan berdasarkan peringkat atau ranking data. Nah, jadi itu pengertian dari Spearman Rank. Adapun nama uji statistiknya, uji korelasi rank Spearman atau Spearman's Rank Correlation Test. Kategorinya statistik non-parametrik dan simbol statistiknya itu RO atau bisa dilihat jadi dengan rumus R. Nah, dibacanya itu RO. Adapun kegunaan uji Spearman Rank antara lain untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel dan juga untuk mengetahui arah hubungan apakah searah, positif atau berlawanan atau disebut dengan negatif. Nah, kegunaan selanjutnya adalah untuk menguji hubungan antar variabel yang berskala ordinal atau disebut dengan ranking ataupun interval rasio yang tidak berdistribusi normal. Nah, langsung masuk ke konsep dasar, yang mana pada konsep dasar ini tanpa asumsi normalitas itu berbeda dengan korelasi Pearson. Spearman tidak mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Konsep dasar selanjutnya berbasis peringkat. Di sini data asli akan diubah menjadi peringkat dari yang terkecil hingga terbesar sebelum dihitung korelasinya. Dan selanjutnya hubungan monotonik. Spearman mengukur hubungan monotonik, artinya ketika variabel naik, maka variabel Y-nya cenderung naik atau turun secara konsisten. Meskipun polanya tidak membentuk garis lurus sempurna atau bisa disebut linear. Selanjutnya, ada poin nilai koefisien korelasi. Di sini nilai korelasi berkisar antara 1, min 1 sampai plus 1. Nah, plus 1 korelasi positif sempurna. Yaitu jika X naik, Y pasti naik. Adapun 0, tidak ada korelasi sama sekali. Dan min 1, korelasi negatif, sempurna. Atau jika X naik, Y pasti turun. Nah, itu nilai dari koefisien korelasi Spearman Rank. Adapun langkah-langkah di SPSS, di sini yang pertama input data, yaitu seperti biasa, buka aplikasi SPSS, masuk ke variabel view, buat dua variabel misalkan X dan Y. Nah, lalu atur bagian measure menjadi ordinal atau scale jika data interval tapi tidak normal. Lalu pindah ke data view. Lalu masukkan data penelitian Anda. Langsung ke analisis, klik menu analis, correlation dan bivariate. Langsung ke pengaturan jendela bivariate correlation, yaitu dengan cara pindahkan variabel X dan Y dari kotak kiri ke kotak variabel di sebelah kanan. Pada bagian correlation coefficient, hilangkan tanda centang pada Pearson, lalu centang pada Spearman. Nah, pada test of significance, pilih to Thailand. Lalu centang flag signification correlation agar SPSS memberi tanda bintang pada hasil yang signifikan. Lalu setelah itu klik OK, output akan muncul di jendela biru seperti ini. Nah, di sini ada output hasil dari SPSS yang mana sig to Thailand 018, berarti di sini hasilnya bisa dibaca di layar oleh hadirin. Nah, gitu. Jadi itu melihat signifikan hubungan uji hipotesis. Lalu perhatikan nilai sig to Thailand atau p-value. Jika sig Thailand kurang dari 0,05 maka H1 diterima atau ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Jika sig to Thailand lebih dari 0,05 maka H0 diterima atau tidak ada hubungan yang signifikan. Berarti di sini hasilnya tidak ada hubungan yang signifikan karena ini 0,18 ya. Jadi lebih besar dari 0,05. Jadi tidak ada hubungan yang signifikan. Maka melihat kekuatan dan arah hubungan, jika hubungannya signifikan, lihat nilai correlation koefisien. Contohnya, arah hubungan nilai positif searah, contoh semakin tinggi X, maka semakin tinggi pula Y. Adapun nilai negatif yang berlawanan arah, contoh semakin tinggi X,
justru semakin turun atau semakin rendah Y. Maka kekuatan hubungannya ada pedomannya, diantaranya itu 0,00 sampai 0,19 sangat lemah, 0,20 sampai 0,39 lemah, 0,40 sampai 0,59 sedang, 0,60 sampai 0,79 kuat, dan 0,80 sampai 1,00 itu sangat kuat. Nah, contoh penelitian di sini kami memberikan judul penelitian hubungan antara tingkat kedisiplinan itu variabel X, ditandai dengan variabel X, dengan prestasi belajar yang ditandai dengan variabel Y. Nah, di sini variabel X yaitu bisa dikategorikan sebagai kedisiplinan. Diukur menggunakan kuesioner dengan skala Richter sangat tidak disiplin sama dengan 1 hingga disiplin sama dengan 5 jenis data ordinal. Lalu variabel Y ini berisikan prestasi belajar diambil dari peringkat ranking kelas siswa di semester terakhir jenis data ordinal. Maka hipotesisnya adalah HO tidak ada hubungan antara tingkat kedisiplinan dengan prestasi belajar siswa. H1 ada hubungan antara tingkat kedisiplinan dengan prestasi belajar siswa. Jadi HO itu HO bukan HO. Jadi H0 itu tidak ada hubungan, maka H1 itu berlawanan atau ada hubungan. Contoh kasus hasil outputnya misalkan setelah diuji dari SPSS didapatkan nilai SIG to Thailand sebesar 0,012 dan correlation koefisiennya sebesar plus 0,65. Maka kesimpulannya bisa kita lihat karena 0,012 kurang dari 0,05 maka ada hubungan yang signifikan. Nilai plus 0,65 menunjukkan bahwa hubungan positif dan berada pada tingkat yang kuat. Artinya nilai plus 0,65 menunjukkan bahwa hubungan positif dan berada pada tingkat yang kuat. Artinya semakin tinggi tingkat kedisiplinan seorang siswa, maka cenderung semakin tinggi pula prestasi belajar yang dicapainya. Jadi intinya contoh penelitian yang kami buat seperti itu antara kedisiplinan dengan prestasi belajar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.